Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agustina Eka Kartika Chandra dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kediri atau IAIN Kediri dengan program studi Perbankan Syariah semester 1 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah peradaban Islam. Tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah sejarah peradaban Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ali Nurafiq, STH, MAG. Untuk topik pembahasan yang akan kita bahas di sini ada 6. Yang pertama ada peradaban Arab pra-Islam sebelum datangnya Islam. Kemudian yang kedua ada peradaban Islam masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga ada peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin. Yang keempat ada peradaban Islam masa Bani Umayyah. Yang kelima ada peradaban Islam di Andalusia Spanyol. Dan yang terakhir ada peradaban Islam masa Bani Abbasiyah. Bab yang pertama yaitu menjelaskan mengenai peradaban Arab pra-Islam sebelum datangnya Islam. Masa sebelum Islam, khususnya di kawasan Jazirah Arab, disebut masa jahiliyah. Julukan ini terlahir karena terbelakangnya moral masyarakat Arab, khususnya suku Badui, yang hidup menyatu dengan padang pasir dan area tanah yang gersang. Mereka pada umumnya hidup berkabilah, mereka juga miskin pengetahuan. Situasi yang penuh dengan kegelapan dan kebodohan tersebut mengakibatkan mereka sesat jalan, tidak menemukan nilai-nilai kemanusiaan. Negeri-negeri di Jazirah Arab sebelum Islam ada 3, yaitu Yaman, Hijaz, dan Makkah. Tata sosial bangsa Arab sebelum Islam datang, mereka tidak mau mengubah pendirian serta tata cara hidup yang sudah menjadi kebiasaan dan tidak mau mengalah, tetapi mereka sangat menghormati dan menuliskan tamu dan memuliakan tamu. Masyarakat Arab pra-Islam memiliki bahasa yang sangat indah dan kaya. Syair mereka sangat banyak. Pengaruh syair pada bangsa Arab adalah bahwa syair itu dapat meninggikan derajat seseorang yang tadinya hina ataupun sebaliknya. Selain penyair, orang-orang Arab juga sangat fasih dalam berpidato. Keadaan ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam datang dibagi menjadi 2, yaitu suku Hadari, artinya penduduk yang menetap di kota bermata pencaharian sebagai pedagang, dan juga suku Badui, yang merupakan penduduk pedesaan yang bermata pencaharian bertani dan beternak. Kemudian materi selanjutnya adalah peradaban Islam masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, Nabi Muhammad tidak hanya menjadi nabi semata, tetapi juga sebagai panglima perang, pedagang, pemuka agama, kepala pemerintahan, sekaligus menjadi panutan bagi masyarakat. Meskipun begitu, Nabi Muhammad juga berjuang dalam penyebaran Islam. Tidak mudah bagi beliau berjuang dalam penyebaran Islam, banyak sekali rintangan yang harus dihadapi beliau dalam perjalanannya. Rasulullah berdakwah melalui tahap-tahap, yaitu secara sembunyi-sembunyi di lingkungan keluarga dan kalangan para sahabat, dan setelah itu Rasulullah menerima wahyu Allah dalam surat Al-Hijr ayat 94 yang berisi perintah dakwah secara terbuka atau terang-terangan yang ditujukan kepada semua lapisan masyarakat. Tetapi kaum Quraisy menentang ajaran Islam yang disebarkan oleh Rasulullah. Tetapi Rasulullah tetap gigih dalam menyebarkan Islam, dan akhirnya Rasulullah wafat dan penyebaran Islam serta kepala pemerintahan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Kemudian materi selanjutnya yaitu adalah peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin pengganti Rasulullah dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdik, selalu melaksanakan tugas dengan benar, dan selalu mendapat petunjuk dari Allah. Tugas Khulafaur Rasyidin adalah menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam mengatur kehidupan kaum muslim serta sebagai kepala
melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan negara. Khulafaur Rasyidin dalam melaksanakan musyawarah bersama, sehingga setiap kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan kaum muslim. Pengangkatan seorang pemimpin atas dasar musyawarah yang dilakukan secara demokratis sesudah wafatnya Rasulullah yang disebut Khulafaur Rasyidin. Sahabat Rasulullah yang menjadi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menjabat pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Kemudian yang kedua ada Umar bin Khattab. Beliau menjabat pada tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 Masehi sampai 644 Masehi. Kemudian yang ketiga ada Utsman bin Affan. Beliau menjabat pada tahun 23 Hijriah sampai 35 Hijriah atau 644 Masehi sampai 656 Masehi. Kemudian yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Beliau menjabat pada tahun 35 Hijriah sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Kemudian materi selanjutnya ada peradaban Islam masa Bani Umayyah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Beliau juga sekaligus menjadi khalifah pertama. Ia memindahkan ibu kota kekuasaan Islam dari Kufah ke Damaskus. Masa kekhalifahan Bani Umayyah hanya berumur 90 tahun, yaitu dimulai pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan. Ini banyak mengalami kemajuan perkembangan yang cukup pesat. Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan di zaman Al-Walid bin Abdul Malik. Masa pemerintahan Al-Walid adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Di samping ekspansi kekuasaan Islam, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinas, pos, dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang dalam. Beliau juga berusaha menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang pada masanya. Jabatan khusus seorang hakim atau qadhi mulai berkembang menjadi profesi tersendiri. Qadhi adalah seorang spesialis di bidangnya. Materi selanjutnya adalah peradaban Islam di Andalusia, Spanyol. Pertama kali Islam masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam sudah menguasai Afrika Utara dan menjadikan sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Kebudayaan Islam memasuki Eropa melalui berbagai jalan, di antaranya melalui Andalusia, sebab kaum muslimin telah menetap di negeri itu sekitar 8 abad lamanya. Setelah berhasil mengalahkan penguasa kerajaan Visigoth, satu persatu kota-kota penting dapat dikuasai umat Islam. Kebudayaan Islam di Andalusia mengalami perkembangan pesat. Sejarah yang dilalui umat Islam di Spanyol dapat dibagi menjadi 8 periode. Yang pertama yaitu pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Kemudian yang kedua pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Kemudian yang ketiga tahun 912 sampai 1013 Masehi. Kemudian periode yang keempat ada pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Periode kelima yaitu pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Kemudian periode yang terakhir atau periode ke-6 yaitu pada tahun 1248
1088 sampai 1492 Masehi. Perkembangan Islam di Andalusia sangatlah pesat. Di bawah kepemimpinan Abdurrahman An-Nasir berada dalam masa keemasan. Perkembangan dalam jalur politik, perekonomian, peradaban maupun ilmu pengetahuan pada tahun 714 sampai 755 Masehi merupakan masa kekuatan yang dialami Andalusia. Penyebaran Islam terjadi sangat singkat karena Islam merupakan agama fitrah yang mudah diterima saat penduduk mengetahui keberadaan dan kebenarannya. Spanyol sudah menemukan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan komprehensif mengatur seluruh urusan kehidupan manusia. Penduduk Spanyol telah terbiasa memisahkan secara utuh antara agama dan negara. Dengan waktu singkat, seluruh penduduk asli Andalusia memeluk agama Islam. Kemudian materi yang selanjutnya adalah peradaban Islam masa Bani Abbasiyah. Abbasiyah berasal dari kata Al-Abbas yang merupakan salah satu keturunan dari Bani Hashim yang termasuk paman Nabi. Pendiri Daulah Abbasiyah adalah Abu Al-Abbas Al-Saffah. Daulah ini berdiri pada tahun 1132 sampai 626 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Selama 5 abad lebih memegang kekuasaan dengan pusat pemerintahan di kota Baghdad. Para tokoh yang memiliki peran penting dalam proses berdirinya Daulah Bani Abbasiyah diantaranya Muhammad bin Ali, Abdullah bin Muhammad dengan gelar Abu Abbas As-Saffah dan juga Abu Muslim Al-Khurasani. Peletak dasar berdirinya Bani Abbasiyah adalah Muhammad bin Ali yang menyiapkan strategi perjuangan menegakkan kekuasaan atas nama Rasulullah. Pada Daulah Abbasiyah mengalami beberapa kali perpindahan ibu kota. Yang pertama berada di kota Kufah, yaitu ibu kota yang pertama. Kemudian yang kedua ada di kota Hijrah, lalu yang ketiga ada di kota Anbar, kemudian yang terakhir ada di kota Baghdad. Selanjutnya, perkembangan dan kemajuan pada masa Daulah Abbasiyah ini berada di berbagai bidang, yaitu ada di bidang ilmu agama, ilmu pendidikan, administrasi, politik dan ekonomi, militer, fisik atau bangunan, dan juga di bidang seni. Kemunduran Daulah Abbasiyah ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu lemah dan tidak berdayanya khalifah yang dipilih. Kemudian perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Kemudian yang ketiga, hadirnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Kemudian kemerosotan perekonomian. Lalu munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama ada perang salib, dan yang kedua ada serangan Mongolia ke negeri Muslim, dan berakhirnya dinasti Abbasiyah. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.